Intens investigasi. Sebagai publik figur, keluarga Atta Halilintar memang selalu tak lepas dari sorotan publik. Seperti salah satunya istri Atta Halilintar, yaitu Aurel Hermansyah. Ya, belakangan ini sosok Aurel memang seringkali menjadi bulian para haters hingga Aurel pun nampak geram. Bagaimana tidak, setelah dirinya yang dicap wajahnya mirip dengan Ivan Gunawan, baru-baru ini Aurel pun kembali dibully oleh netizen lantaran aksinya bersama Alia Mas Said. Mengingat kabar ini ramai dan viral di media sosial, lalu seperti apa wajah Aurel yang kini dituding oleh haters mirip dengan KKI, si penyanyi Queen Pentol, serta Alia Mas Said yang dicap oleh haters wajahnya sangat mirip dengan Mayang, anak dari Dodi Sudrajat. Lantas seperti apa pula kabar yang tidak kalah mengejutkan juga diungkap oleh Atta Halilintar dalam vlognya, di mana rumah baru yang baru saja selesai dibangun ternyata juga menjadi tempat tinggal bagi makhluk tak kasat mata. Lantas seperti apa pula usaha yang dilakukan oleh Atta Halilintar untuk membersihkan rumahnya dari gangguan makhluk tak kasat mata tersebut? Dan bagaimana pula demi ketenangan untuk keluarganya, seorang paranormal juga memberikan saran untuk Atta Halilintar agar rumah baru Atta tersebut tidak hanya diruqyah, namun juga diberikan proteksi secara spiritual. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aurel Hermansyah kembali mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari para haters. Setelah sebelumnya, ia pun dibilang memiliki kemiripan wajah dengan Ivan Gunawan. Dan kali ini, Aurel pun kembali dimirip-miripkan oleh KKI. Ya, hal itu pun terlihat ketika Aurel dan Alia Mas Said tengah asyik ngedance berdua dengan sound TikTok yang sedang viral. Namun, ada saja haters yang menebar ujaran kebencian atas kebersamaan mereka, di mana haters tersebut menyebutkan bahwa Aurel mirip dengan KKI, si penyanyi Queen Pentol, serta Alia yang dinilai mirip dengan Mayang, putri Dodi Sudrajat. Keke mainnya sama Mayang sekarang ya? Ya ampun, Mayang banget ini mah. Mbak Alia itu seumuran sama Mbak Maya ya? Keke dan Mayang collab. Komen dari beberapa haters. Merasa geram dengan komentar para haters, Aurel Hermansyah membalas komentar menohok untuk para haters. Setan bulan puasa kan diikat. Kok saat ini ketinggalan apa ya? Tulis Aurel Hermansyah. Aurel, soal dapat hujatan kembali gimana Aurel? Jalannya lurus kan? Lurus. Nah, soal hujatan. Mengetahui sang istri kembali mendapat bullying dari para haters yang sebenarnya adalah penggemar, sebagai seorang suami, Atta pun tidak tinggal diam. Lewat sosial media pribadinya, Atta pun memberikan respon menohok buat para haters yang kerap kali membuli sang istri. Ya, cobaan seakan tidak pernah berhenti menghampiri keluarga Atta Halilintar, di mana setelah sang istri yang kerap dibully oleh haters, kini yang terbaru sang ayah Halilintar Anovial Asmit dituding melakukan penggelapan sebidang tanah yang kabarnya milik pondok pesantren di daerah Riau. Lantas, seperti apakah respon dari pihak Atta Halilintar atas kabar yang menyudutkan sang ayah?
Oh, jadi ini Jadi sebelum awalnya- menggugat, ini Pak Halil digugat terus. Iya. Karena ini bukan sengketa perebutan tanah, sengketa kepemilikan tanah juga bukan. Karena sengketa terkait kepemilikan tanahnya itu sudah selesai sampai di tingkat Mahkamah Agung dan juga peninjauan kembali. Di tahun 2023 itu sudah selesai semua. Jadi bahkan di dalam 2 sertifikat hak milik Pak Halilintar itu dinyatakan bahwa sertifikat tersebut sah secara hukum, prosesnya juga sah secara hukum dan mengikat secara hukum. Secara hukum, ya secara fakta hukum, aset ini sejak awal terbit dari pembeliannya dan juga penerbitan sertifikatnya itu milik Pak Halilintar, klien kami, dari tahun 98 tahun 99. Dan aset ini digunakan oleh Pak Ali atau klien kami untuk kepentingan pendidikan. Jadi waktu sertifikat ini, 2 sertifikat ini tahun 98 dan 99 ini dibuat, lalu di tahun 99 juga itu Pak Halilintar mendirikan yayasan, ya, mendirikan yayasan yang bernama Yayasan Al-Ansor. Nah, dalam hal ini yayasan tersebut dijadikan tempat atau media Pak Halilintar untuk media sosial dan pendidikan, di mana tempat tanah itu nanti digunakan. Jadi itu semula memang miliknya Pak Halilintar dan digunakan di yayasan yang didirikan oleh Pak Halilintar. Nah, yang dimaksud oleh teman-teman, dimaksud oleh pihak dari tergugat di dalam press conference-nya itu yayasan yang mereka maksud itu kan baru berdiri tahun 2012. Jadi agak rancu juga statement mereka tersebut kalau mengklaim ini adalah milik yayasan. Kalau milik yayasan yang mana dulu? Nah, kalau secara fakta hukum ini yayasan miliknya Pak Halilintar tahun 99 dengan nama Yayasan Al-Ansor. Nah, gitu. Jadi ini punya Pak Hali beli sertifikat dan juga ada Pak Halilintar mendirikan yayasan sendiri dan digunakanlah sertifikat tersebut ya kan untuk kepentingan pendidikan sosial di lembaga tersebut. Begitu. Mengetahui kuasa hukum Halilintar Anovial Asmit sudah memberikan tanggapan akan permasalahan yang terjadi. Dan kemarin, pihak pondok pesantren yang didampingi kuasa hukumnya mengadakan jumpa pers untuk membantah semua komentar yang diutarakan oleh kuasa hukum ayah Atta Halilintar tersebut. Lalu, seperti apakah komentar pihak pondok pesantren? Benarkah pihak pondok pesantren merasa jika pihak lawan juga berusaha untuk menggiring opini karena merasa tersudut? Kembali kepada pertanyaan saya, kalau memang benar itu dibelinya dari siapa? Ya kan? Dia harus bisa membuktikan dibeli dari siapa, dibayarnya pakai apa, ya kan? Karena pada saat perkara ini bernomor 34 dilakukan sidang lapangan, pengacaranya tidak mampu menunjukkan mana objek tanah yang menjadi status quo itu, menjadi objek sengketa. Karena apa? Itu tandanya apa? Mereka tidak mengetahui tanah yang dia klaim itu letaknya ada di mana. Jadi jangan menggiring opini ini seolah-olah mereka ini terzolimi. Mohon maaf, kami ini menduga ini ada penggiringan opini seolah-olah ini menjadi flying victim. Mereka seolah-olah korban, tapi justru adalah pelaku. Saya masih berharap mereka itu mau menerima kebenaran ini. Kenapa? Di dalam Islam itu, saya sampaikan, orang yang sombong itu ada 2 cirinya. Yang pertama, menolak kebenaran, dan yang kedua, merendahkan orang lain. Setelah kita sampaikan kebenaran, mereka tidak terima. Malah di dalam podcast itu justru merendahkan kita, terutama kami sebagai penasihat hukumnya, dengan mengatakan kami menyesatkan klien kami. Tanah itu bukan miliknya adalah, kita bawa bukti ini. Sebagian aset sudah diserahkan kepada yayasan. Ini buktinya. Beliau menyerahkan kepada salah satu pengurus yayasan yang bernama Wan Fauzan. Ini bukti konkret. Lalu terhadap objek yang menjadi sengketa hari ini juga sempat diserahkan kepada
Tuan Risdam, Dr. Abdurrahman Risdam. Namun penerima kuasa ini sudah meninggal dunia. Apa yang ingin saya tegaskan pada poin ini? Bahwa nyata adanya tanah itu bukan milik beliau berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Kalau memang itu milik beliau, kenapa beberapa aset sudah dikembalikan? Dan ini juga sempat terjadi proses pengembalian, tapi terkendala karena penerima kuasa meninggal dunia. Lantas, seperti apa pula kabar yang tidak kalah mengejutkan yang diungkap oleh Atta Halilintar dalam vlognya, di mana rumah baru yang baru saja selesai dibangun ternyata juga menjadi tempat tinggal bagi makhluk tak kasat mata. Lantas seperti apa pula usaha yang dilakukan Atta Halilintar untuk membersihkan rumahnya dari gangguan makhluk tak kasat mata tersebut? Halo, saya Bang Kiswito. Jangan lupa nonton Intens Investigasi yang akan tayang 5 kali sehari di YouTube. Jangan lupa like and subscribe. Kabar yang tak kalah mengejutkan juga diungkap oleh Atta Halilintar dalam vlognya, di mana rumah baru yang baru saja selesai dibangun ternyata juga menjadi tempat tinggal bagi makhluk tak kasat mata. Lantas, seperti apakah usaha yang dilakukan oleh Atta untuk membersihkan rumahnya dari gangguan makhluk tak kasat mata tersebut? Kalau rumah baru tuh kita ini kan di dunia yang bukan hanya manusia doang, Tuhan menciptakan jin juga, makhluk-makhluk yang lain juga, itu kan ada di dalam Quran juga gitu ya. Koreksi kalau saya salah. Jadi menurut saya memang di setiap tempat itu ada begitu, makanya ada peraturannya. Kalau masuk rumah itu kita harus assalamualaikum, pakai kaki kanan gitu-gitu sih. Baca Al-Fatihah. Merinding aku setiap azan, merinding. Karena namanya rumah kan udah hasil kerja keras belasan tahun di dunia entertainment, pengen bikin rumah buat anak istri gitu ya, buat keluarga kita lah. Waktu azan-azannya juga merinding juga gitu, tapi ya harus dilalui. Ya, demi bisa membersihkan rumahnya itu dari gangguan makhluk tersebut, Atta pun memilih mendatangkan ustadz untuk meruqyah rumah barunya itu. Dan anehnya, gangguan-gangguan itu pun tidak lantas hilang usai diruqyah, namun justru membuat salah satu asisten rumah tangganya harus mengalami kerasukan. Tapi pada akhirnya diketahui, ART yang mengalami kesurupan tersebut ternyata memiliki keistimewaan karena bisa sangat mudah berdekatan dengan makhluk halus. Kepekaan batinnya membuat ia pun mudah terkoneksi dengan dimensi lain. Jadi si ART-nya itu emang ada keturunan. Jadi kayak dibilang tuh kalau orang dari kampung tuh dia punya bekal dari leluhur ya. Itu kayak jimat gitu ya. Jimat. Jadi kalau misalnya orang yang memiliki kayak gitu tuh biasanya dia lebih spontan kalau ngelihat makhluk halus tuh cepet nyambungnya karena ada kayak chemistry kalau dibilang tuh ya. Jadi cepet bisa masuk ke dalam tubuh gitu ya. Walaupun orangnya itu rajin sholat, tapi kalau dia ada kayak jimat-jimat kayak gitu tuh dia lebih nyetrum kalau dibilang gitu. Kalau aku tuh orangnya nggak terlalu sensitif sama yang gitu-gitu, tapi kurang gitu. Tapi jadi ada mbak aku itu, Mbak Lulu, dia
waktu di rumah yang lama dia sering ngelihat bayangan-bayangan hitam naik tangga gitu katanya. Nah itu dari mbak aku. Nah waktu dia kesini kayaknya masih ke bawah tuh di badan dia katanya tuh kata ustadznya gitu. Terus katanya ada bawaan-bawaan dari tempat-tempat lain gitu ke rumah itu. Jadi ada baiknya kan di rumah yang baru kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk menguak kerasukan massal yang terjadi saat dilakukan ruqyah, tim intens investigasi pun mencoba mendapatkan keterangan dari seorang paranormal. Ternyata, paranormal tersebut mengungkap hal yang mengejutkan, di mana dari penerawangannya nampak jelas bahwa keluarga Atta Halilintar sering dikirimi santet oleh orang-orang yang iri terhadap Atta. Ya, selain ada yang berbentuk ular, ada pula pocong, bahkan kuntilanak merah. Mereka dikirim oleh orang-orang yang bahkan kenal dekat dengan Atta. Tapi karena terjadi persaingan bisnis, diambillah jalan pintas dengan mengirimkan santet. Mas Attanya ini ada seseorang yang ngirim gitu. Jadi kayak mungkin di bisnis ya, persaingan bisnis itu di rumahnya itu ada sosok gundurwo tapi dia lebih besar lagi gitu, kayak geranong ada taringnya gitu, terus ada ular. Jadi penunggunya itu ya yang berbulu tadi. Nah selain itu di situ juga kirimannya itu yang dari rumah sebelumnya itu ada ular, siluman ular gitu, perempuan. Nah ada pemasuki rumah ya kan, laungkan azan, membaca surah Al-Baqarah, banyakkan sholat dan membaca Al-Quran, baca surah Yasin, Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, masuk rumah dengan langkah kaki kanan. Ini sih yang dibaca kemarin. Lantas seperti apa? Demi ketenangan untuk keluarganya, seorang paranormal juga memberikan saran untuk Atta Halilintar agar rumah baru Atta tersebut tidak hanya diruqyah, namun juga diberikan proteksi secara spiritual. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Pemirsa Intens Investigasi, ketika melihat keluarga dan karyawan Atta Halilintar yang diganggu oleh makhluk tak kasat mata, membuat siapapun merinding. Seperti salah satunya saat rumah baru Atta yang belum lama ini diruqyah, di mana salah seorang security-nya tiba-tiba kesurupan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Konon, rumah mewah itu menjadi sarang makhluk halus. Lantaran selain ada makhluk gaib yang sudah lama di sana, tidak sedikit pula adanya dedemit kiriman yang dikirim secara magis. Ya, sebagai rumah baru, memang sesungguhnya ada hal-hal yang perlu dilakukan, bahkan sebelum boyongan dilakukan. Salah satunya, upacara menerapkan pagar gaib, agar rumah menjadi tentram untuk ditinggali bersama keluarga. Proteksi pun perlu dilakukan agar rumah baru tersebut membuat seluruh penghuninya betah. Penjaga gaib pun mutlak dibutuhkan, apalagi banyak kiriman hal-hal mistis ke rumah tersebut. Rumah Atta yang serba modern ternyata juga membutuhkan sentuhan spiritual agar tidak sangar secara batin. Kiriman yang paling berbahaya datang dari rekan bisnis Atta yang memang tidak senang dengan pencapaian-pencapaian bapak dua anak ini. Selebihnya, Atta pun harus memperbanyak sedekah agar tidak mudah menjadi sasaran santet dan sejenisnya. Jadi si ART-nya itu emang ada keturunan. Jadi kayak dibilang tuh kalau orang dari kampung tuh dia punya bekal dari leluhur ya. Itu kayak jimat gitu ya. Jimat. Jadi kalau misalnya orang yang memiliki kayak gitu tuh biasanya dia lebih spontan kalau ngelihat makhluk halus tuh cepet nyambungnya karena ada kayak chemistry kalau dibilang tuh ya. Lebih banyak sedekah aja sama
Kalau bisa ya buat pengajian gitu. Jadi kalau cuma di Ruqyah aja tuh kayaknya kurang maksimal. Nah kalau untuk yang kiriman tadi itu ada seorang temen bisnis gitu. Kalau dibilang dekat ya dekat. Jadi emang pengen keluarganya Mas Atta hancur. Ya mungkin akan ada lagi karena kan menurutku kata ustadznya sih nggak bisa sekali ya. Jadi mungkin nanti karena ini kita baru masuk, kalau bisa ya nanti minggu depan lagi. Dan di sini dia akan masuk dan dia di sini aku pakai paku emas di sini supaya memberikan proteksi dan dia tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Ya, sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya, dan di sini biasanya nanti kalau mereka berusaha untuk keluar, paku emas ini akan berdiri dengan sendirinya. Jadi akan memberikan efek bahwa dia akan tertusuk paku emas ini, bahkan bisa akan membahayakan arwah tersebut. Makanya aku masukkan di sini ya. Sudah ya, sebagian sudah ada yang aku tangkap dan sebagian lagi masih di sana. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.